eee, deep learning itu kan isinya kan cuma regresi aja gitu ya, dalam-dalamnya gitu, kayak kayak mesin regresi yang besar gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ngelakuinnya nih, kita akan coba ngodingnya gitu. Nah, enaknya sih, nah ini kita akan pakai si TensorFlow ya, secara online, pakai Google Colab. Jadi, si Google Colab ini mungkin harusnya udah pada familiar lah ya. Ini kan bisa jalan pakai 2 ya, bisa pakai Python, bisa pakai R. Nah, ini kita pakainya yang si R gitu ya. Kalau misalkan, eee, apa, linknya kepanjangan, saya sih bisa pakai ini collab.to/R ya. Oh, ternyata nggak bisa. Oh, nanti googling aja deh, pokoknya Google Colab buat R aja gitu ya, gitu. Soalnya, eee, kalau si language-nya itu nggak dipilih, dia nanti default-nya pakai Python gitu. Nanti kalau kalian nyoba ngoding-ngoding pasti akan error gitu. Jadi pastikan nanti language-nya tuh R gitu. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Nah, si Google Colab itu oh ya, si deep learning itu ya, kita pakai TensorFlow. TensorFlow itu kan punyanya si Google punya. Jadi memang disediakan open source, gratis gitu. Kita juga kalau pakai si Google Colab juga gratis gitu. Kita tinggal butuh alamat email aja, akun Gmail lah ya gitu, biar bisa masuk ke sana. Saya belum share screen ya? Biasanya belum ya? Kelupaan belum share screen. Nah ini. Nah, terus kalau kita pakai Google Colab itu ya, kita tuh disediain, eee, komputer dengan 2 core. 2 core tuh berarti prosesornya punya 2 inti buat ngitung lah ya. Dan secara space untuk nyimpen data, itu kita dikasihnya banyak sih, seberapa banyak. Jadi kalau nanti kita udah connect ya ke session gitu, nanti di bawahnya ada tulisannya nih, kita punya space berapa gitu ya. Seingat saya sih kita punya space itu coba ya di sini. Nah ini nih, 107 gigabyte ya, RAM-nya ya 12 atau 13 gigabyte, core-nya 2 core. Nah itu lumayan tuh untuk ngelakuin macem-macem ya. Jadi kalau pengen bikin deep learning ya nggak usah komputer bagus-bagus, pakai iPad atau pakai tablet juga bisa gitu ya. Nah, eee, ini nih katanya kalau pengen memori lebih atau pengen disk lebih ya upgrade aja ke Google Colab yang lebih Pro gitu ya. Ya pada kenyataannya sih seumur-umur sih belum pernah butuh sampai yang ke sini gitu ya. Beberapa teman kuliah juga, untuk bikin deep learning ya pakainya si Google Colab. Terus di run-nya itu sampai 2 hari, 3 hari gitu, nggak ngerti juga sih. Jadi, ya udah biarin running aja katanya, running running running, paling nanti kalau tulisannya "Are you robot?" gitu ya, kayaknya tinggal di ini, tinggal di-checklist aja gitu. Karena, ini ya, ini kalau teman-teman googling gitu ya, ini banyak yang pakai si Google Colab ini nih buat mining ini, mining kripto ya. Oh iya? Iya, coba deh nanti klik di YouTube deh, cara mining kripto pakai Google Colab gitu. Oh, menarik. Ini aku Karena pernah coba di rumah. ini tuh, Harganya yang mahal. back end-nya si Google Colab ini kan Linux ya, jadi tuh ini tuh tuh di belakangnya si Google Colab itu Linux. Itu ada jadi apa ya, kalau saya boleh cerita tuh, ini Linux, ini komputer, Linux. Nah, yang kita lihat di depan ini, itu cuma tampilan either dia itu R atau dia itu Python, gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengakses ke si Linux-nya? Nah, itu sebenarnya bisa, karena R atau Python itu kan bisa bisa bahasa sistemnya. Gitu. Jadi inget ya, tahun lalu kan saya pernah, levo ya, tentang bagaimana cara nginstal RStudio ke sini, gitu kan. Kan kayak nggak mungkin, masa sih kita nginstal RStudio di Google Colab? Nah, kita bukan nginstal ini tuh bukan di Google Colab-nya, tapi di Linux belakangnya, gitu. Makanya untuk orang-orang yang mining, ini juga bisa, gitu. Dan ini akhirnya udah diketahui sama Google, gitu. Makanya Google tuh sekarang gitu. Jadi kalau lagi running nih, terus kok kayak nggak ada pergerakan mouse, nggak ada pergerakan apa, nanti are you robot atau apa gitu, mesti di-checklist. Saya nggak ngitungin sih, tapi nanti bisa kelihatan sih, nanti saat nanti nge-run atau apa ya, nanti tiba-tiba akan muncul sih. Aduh robot, gitu sih. Nah, gitu ya. Nah, oh iya, kenapa saya juga nyaranin kalau bikin deep learning udah pakai ini aja, pakai Google Colab aja. Karena kan teman-teman kan komputernya pada Windows nih.
Nah, Windows itu agak rewel kalau install TensorFlow, karena TensorFlow itu kan basisnya Python tuh, jadi install Python dulu. Nah, itu kemarin itu kalau teman-teman ingat kemarin pas di apa, Vine ya, si Teguh kan dia apa, kasih demo gitu ya, yang LLM versi mereka gitu kan ya. Nah, itu tuh tadinya tuh mau kita install tuh ke laptopnya Teguh. Nah, install Python-nya sendiri tuh PR buat Windows gitu. Udah mana PR, nanti belum lagi install TensorFlow-nya gitu. Jadi memang agak-agak susah gitu. Akhirnya ya udah pakainya si Google Colab aja. Nggak tahu ya, kayak kurang cocok aja sih kalau menurut saya sih, nggak tahu deh. Ya kamu kamu pernah ngalamin? Nggak pernah ngalamin? Nggak tahu juga. Gitu. Jadi memang gitu tuh suka agak-agak rese aja gitu. Dulu juga pas pakai si Windows juga emang agak-agak susah untuk install-nya gitu. Nah kalau saya karena ajarnya di Linux kan, Linux kan udah ada Python-nya gitu. Dan bahkan walaupun komputer Linux pun di pas install TensorFlow kemarin agak-agak tricky sih gitu, walaupun akhirnya bisa. Dan menariknya adalah TensorFlow itu kan namanya juga open source kan. Si Google itu kan pasti me-maintain kan, versi itu terlalu baru, selalu baru gitu kan. Nah, 2 tahun lalu pertama kali saya pakai si TensorFlow sama yang sekarang nanti kita akan ngoding, itu skripnya beda. Ada skrip yang udah berubah gitu. Yang dulunya itu begini cara scripting-nya, sekarang berbeda gitu. Jadi, mesti sering-sering lihat ini juga sih, apa, sering-sering lihat kayak changelog-nya gitu. Ya kalaupun kita nggak ngelihat nanti dia dikasih warning sih, dikasih message sama dia, "Oh, fungsi ini udah berubah loh jadi fungsi yang lain," gitu ya. Nah, si TensorFlow cuma 2 ya, dia bisa Python, bisa pakai R juga. Nah terus, tadi mau saya bilang apa? Oh ya ini, nah ini menarik nih, TensorFlow yang ada di sini, yang di Google Colab, sama TensorFlow yang saya install di Linux itu hasilnya beda. Jadi skrip yang sama, Di run di dua yang beda. heeh, pas saya run di Google Colab atau run di sini, itu hasilnya beda. Bagusan mana? Kok saya ngelihat bagusan di tempat ini ya, di Linux saya ya, gitu. Bedanya tuh ya, nah ini kayak gini nih, Alice still there, apa namanya, bedanya kemarin sih ada yang lumayan ya, gitu. Nanti kelihatan sih pada saat di running gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke deep learning gitu ya. Nah, si deep learning itu, karena dia saking powerful-nya gitu ya, dia kan bisa digunakan untuk macam-macam tuh. Buat yang ngetren sekarang kan buat kayak apa, image processing, buat macam-macam gitu ya, yang teks juga, yang kayak Google Translate segala macam itu kan pakainya di deep learning gitu kan ya. Nah, karena saking kerennya gitu ya, saking apa namanya, bermanfaatnya, bisa di mana-mana. Nah, yang biasa kita, dapat bukan kita apa sih, masalah yang biasanya kita itu hadapi sehari-hari kan biasanya cuma ada 3 nih, itu regresi, klasifikasi, atau forecast time series kan. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan deep learning itu, gitu. Jadi ini nanti regresi ada caranya, klasifikasi ada caranya, dan time series ada caranya, gitu. Nah, nanti dari sini, kita akan cobain gitu ya, caranya gimana, dan nanti teman-teman akan ngelihat ternyata walaupun hasilnya bagus akurasinya gitu ya, bisa akurasi itu bisa 90% ke atas, bisa 95, bisa 100% juga gitu. Kemarin bikin forecast-nya itu ngeri deh, forecast-nya bisa sampai sebegitu akuratnya gitu. Tapi nanti teman-teman akan ngelihat ternyata di balik itu semua, itu ada tanda petiknya sih, ada terms and condition-nya gitu. Walaupun hasilnya bagus, ternyata nggak bisa apply juga buat semua apa, buat semua kondisi gitu ya. Nanti kan coba dilihat. Nah ini keunggulannya ya, jadi kita nggak perlu install, jalannya di cloud aja. Dan ini menariknya ya, karena dia itu apa ya, transfer object gitu ya. Jadi misalkan nih, hari ini saya udah bikin modelnya gitu ya, terus model itu bisa saya simpen, sebuah objeknya ya, saya simpen di Google Drive atau saya simpan di flash disk gitu ya, simpan di komputer. Besok kalau saya pengen ibaratnya suruh dia belajar lagi itu bisa. Tinggal dipanggil suruh belajar lagi gitu. Itu modelnya itu tuh lama-lama bisa belajar lagi tuh ibaratnya tuh apa ya, bisa disimpan lah gitu, nggak akan hilang gitu ya. Nggak mau mulai dari nol lagi gitu, bisa belajar lagi dari kalau model machine learning yang lain kan nggak bisa ibaratnya tuh proses relearn tuh nggak bisa. Pasti bikin ulang, ada data baru pasti bikin ulang. Kalau dia enggak, misalkan saya misalkan bikin forecast nih, datanya cuma dari Januari sampai Desember gitu ya, ya udah saya suruh dia belajar dulu, nanti saat ada data, untuk tahun depannya,
Januari sampai Februari lagi gitu ya. Nah, itu saya bisa menggunakan yang existing untuk suruh dia belajar yang data yang terbaru gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bikin dari awal, enaknya gitu. Walaupun ada kemungkinan saat dia belajar nanti dia keblinger dan ngaco gitu ya, ada kemungkinan kayak gitu, gitu. Nah, untuk bisa menggunakan si TensorFlow nanti kita perlu menginstal ini nih, menginstal, library namanya Keras gitu ya. Beberapa kasus kita juga bisa nginstal Caret, tapi, untuk kasus yang regresi sih itu nggak perlu, kita nggak perlu ya yang Caret. Tapi kalau untuk nanti untuk yang klasifikasi itu, beberapa kasus itu kita menggunakan Caret. Jadi kalau di sini Keras itu untuk deep learning-nya, Caret itu untuk machine learning, tapi kita tidak akan menggunakan fungsi Caret untuk machine learning, tapi kita akan menggunakan Caret untuk pre-processing aja, gitu. Nah, kalau di R itu untuk bikin machine learning tuh ada beberapa aliran. Ada aliran Caret, ada aliran, H2O namanya, sama sekarang muncul nih aliran yang baru namanya, itu tidy models gitu. Nah, itu kayak apa sih, kayak beda ini aja, beda tools aja. Contoh misalkan satu pakai SPSS, satu pakai Minitab, satu pakai Excel gitu. Cuma beda apa, beda beda cara untuk scripting-nya aja gitu. Yang terkenal sih Caret sih. Tapi saya rasa kalau anak-anak baru gitu ya, yang sekarang baru mulai belajar R, mungkin sih udah diajarin yang tadi model sih. Karetnya bisa jadi nggak diajarin sih. Itu Nah, kayak lebih unggul gitu, Mas? Atau just ada yang udah pernah bikin ini sih Mel, perbandingannya. Jadi ada yang unggul secara akurasi, ada yang unggul secara running ini, runtime-nya, ada yang unggul secara, kemudahan untuk scripting, gitu. Kalau tidy models itu kenapa dia itu naik daun, dia kan baru tuh, karena ini, kan kita kan prinsip kita kan kita pakai tidyverse ya, yang DPLR ini nih, yang apa, yang pakai tanda piping, mana piping-nya? Saya nggak pakai piping ya kalau di sini. Ya, yang A yang ini nih. Nah, yang ini nih, piping kan. Nah, jadi karena kebanyakan orang pakai piping, ya udah dibikin aja tidy models itu, yang isinya itu piping-piping. Jadi nanti caranya bikin script itu pipe lagi gitu. Kalau si Caret kan dalam kurung isi gitu. Jadi mungkin lebih puyeng sih, gitu ya. kayak dia lebih familiar lah. Iya, lebih familiar gitu, biar sekalian. Oke, hari ini kita mau ngapain aja? Kita coba untuk meng-cover 3 ini ya, regresi, klasifikasi, sama time series gitu ya. Nanti kalau waktu nggak cukup, ya udah minimal 2 dulu nih, regresi sama klasifikasi, time series bisa belakangan. Nah, karena ini nanti time series ini ya, ini nanti erat kaitan sama bikin LLM gitu. Jadi kalau nanti time series itu udah paham caranya, nanti untuk bikin LLM itu sebenarnya prinsipnya pakai prinsip time series. Oke, Arnold Robot. Nah, alur kerjanya simpel sih, kita nanti siapin input-nya, nanti kita proses, nanti kita output gitu ya. Input-nya gimana? Nah, input-nya itu nanti berupa matriks. Nah, jadi kalau di Karet atau kita bikin machine learning gitu kan, input-nya itu kan data frame gitu ya. Nah, kalau si TensorFlow tuh enggak, harus berupa matriks gitu. Baik itu prediktornya, baik itu targetnya, harus bentuk matriks. Makanya itu nanti itu berguna nanti kalau data kita image gitu ya, image kan bisa dilihat sebagai matriks gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk prosesnya nanti nih ya, yang kemarin saya bilang ya, nanti berapa banyak layer, berapa banyak nodes, berapa banyak activation function, nanti bisa dicobain tuh. Nanti silahkan aja dibeda-bedain ya. Misalkan saya mau bikinnya 5 gitu, atau mau pakai tanggal lahirnya sendiri-sendiri gitu ya. Nanti lihat, siapa tanggal lahirnya siapa yang paling bohoki gitu ya. Itu bisa kayak gitu ya. Dan lain sebagainya, nanti dimacam-macamin nih gitu ya. Nah, nanti untuk output-nya sih sebenarnya simpel sih. Nanti kalau klasifikasi nanti ada bentuk itu peluang ya, berapa persen masuk sini, berapa persen masuk sini gitu ya. Di atas 0,5 itu yang dipilih sebagai cut off biasanya. Eee, kalau kita regresi atau forecast kan pasti isinya value gitu ya. Nah, ini, sebentar, biar teman-teman nggak usah ngetik ya, bisa copy paste. Saya kirimin link-nya ya. Regresi. Saya kirim di chat ya, link-nya ya. Entar silakan di copy paste yang di bagian item-itemnya ya.
Gitu. Nah, paling nanti jangan sampai dilupakan tuh ini nih, kita install dulu yang si keras ya, gitu. Jadi untuk kasus yang ini, kalau tadi udah connect ya, tandanya udah connect tuh ada tanda kayak gini nih, apa namanya, udah ada tulisan connected gitu ya. Nah, kalau ada, nanti tinggal install dulu yang si keras, baru kita panggil yang lain gitu ya. Nah, nanti proses instalasi si keras ini harusnya nggak lama ya install-nya ya. Jadi si keras ini dia akan install juga si TensorFlow, ke-install juga di sini nih. Tapi kalau si karet tuh yang lama. Instalasi karet tuh bisa makan waktu 5-10 menit gitu, seingat saya sih. Keras sih harusnya nggak terlalu lama gitu ya. Nah, nanti sambil ini jalan gitu ya. Nah, kasus pertama gitu ya, kita kan coba menggunakan deep learning gitu ya untuk menyelesaikan kasus regresi. Nah, regresi kayak gini nih bentuknya gitu ya. Jadi saya punya data X gitu ya, saya punya Y. Nah, ini kalau dibikin grafiknya kayak gini nih, goyang-goyang kayak begini gitu ya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin model di antara -2 sampai pi gitu ya. Kita bikin prediksinya gitu. Jadi kalau dimasukin X ke model kita itu, nah hasilnya kayak gini nih, si goyang-goyang begini gitu ya. Intinya regresi itu kan curve fitting gitu ya. Jadi kalau di matematika itu kan curve fitting tuh gimana caranya itu, eee, kalau diketahui X gitu ya, nah itu kita bisa dapetin hasil yang serupa dengan kayak gini gitu ya. Nah, nanti datanya di mana? Tadi di link yang saya udah kirim, itu datanya udah saya taruh di situ ya. Nanti tinggal di copy paste aja langsung, itu langsung kedapatan sih, langsung dapatlah datanya kayak gimana gitu ya. Udah bisa kelihatan datanya gimana. Nah, oh ini belum, ternyata lama juga ya, saya kira sebentar. Ada yang mau nebak nggak? Ini kira-kira kalau bentuknya kayak gini ya, fungsi matematiknya apa? Nggak ingat ya? Bayanti? Kan anaknya itu, SMA terakhir tuh saya. Ini nih kalau yang bentuknya goyang-goyang itu sinusoidal biasanya. Ya ini pasti ada sin-nya nih, ada sinusnya. Oke. Oh, ingat. Oh, sorry, ini karetnya nggak usah berarti. Saya matiin dulu karet di sini. Ini udah selesai ya. Ini kalau udah selesai udah selesai install-nya. Ini kalau merah berarti ada yang error gitu ya. Tapi ini kalau di run sini error-nya apa? Karetnya nggak ada ya? Yang dilihat Hah? Di model. Oh, yang di model itu. Oh, ini. Si karetnya dimatiin dulu, Mel. Di ini nih. Karetnya iya, dibuang dulu aja. Kita nggak perlu pakai karet. Saya kerajinan sih pakai karet. Nggak usah pakai karet dulu. Nah, kalau nanti di run ulang aja. Nah, jadi ini yang saya mau jelasin dulu ya. Kan kita udah kayak gini nih. Nanti teman-teman bisa lihat ya DF-nya seperti apa gitu ya. Nah, sampai di sini. Naik ke atas. Nah, DF-nya gini nih. Jadi punya data ada 51.000 baris gitu ya. 51.000 baris, ada X, ada Y-nya gitu ya. X tadi ya, dari -2 sampai pi gitu ya. Nah, jadi saya punya nih X-nya begini, Y-nya begini, X-nya begini, Y-nya begini. Jadi bentuknya grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, sampai sini udah selesai belum? Yang ini udah aman? Si install ini. Oh, satu-satu ya? Ya. Iya, aku copy sekali ya. Oke, baiklah. Ini Mas itu kalau aku run code ini, itu nggak ngerusak ini kan? Nggak salah. Ini kan kalau aku run, nggak bakal ngerusak hal ini kan? Enggak. Error, RM is not defined. Apa? LM? RM. RM. RM list itu loh. Oh,
Kayak ini ada ini nggak, ada salah ketik nggak kamu? Copy paste doang? Harusnya LM tuh nggak ada ini sih, ini cuma buat ngapus data doang sih. Bentar, saya coba copy paste juga deh. Biar sama ya. Di sini si karetnya dimatiin. Oh, tapi karetnya udah install belum? Udah, tapi itu dulu sih. Kan ya MM duluan baru library. Mau ditukar. Tuker boleh. Nggak apa-apa. Si kerasnya udah install belum, Mel? Iya, install dulu si kerasnya. Ini nih, install packages keras. Ya. Installnya gimana, Kang? Ini nih. Kalian nyoba. Install.packages dalam kurung kerasnya dipetikin. Saya kelupaan ya, di blog yang itu belum saya tulis. Nah, aku paste ini deh. Boleh petik kedua, asal konsisten. Udah keras doang. Keras aja, yang karetnya nggak usah, dihapus ini. Nanti saat klasifikasi kita pakai karet. Ya, saya pencet lagi. Lagi. Nah, tunggu aja ya. Nah, nanti kalau udah selesai, terus saya errornya apa? Name install is not defined. Name install. Mana? Sama kayak Amel tempatku. Oh, soalnya ini Python. Oh iya, itu Python, berarti betul. Itu Python. Benar. Python ekstensinya belakangnya apa? IPYNB. Salah anakku. Saya kirim linknya di. Jangan-jangan itu versinya versi Python ya? Yang kemarin. Sebentar ya. Tapi dia harusnya ada settingnya nggak sih? Nah, dulu ada, sekarang udah nggak ada. Jadi benar-benar by link gitu. Iya. Kalau dulu pernah ada tuh setting bahasanya mau apa gitu. Oh iya. Terus saya ada. Di setelan. Setting notebook setting ada. Ada A. Udah sip, diganti. Gimana tuh? Setting. Edit. Sebentar. Sebenarnya tadi buat ganti bahasa Inggris nggak bisa ya udahlah. Oh iya. Setting terus Edit terus setelan notebook. notebook settings ya. Notebook setting. Oh ini run type. Oh iya benar. Oh Python ini. Apakah dia Ya, masih IPYNB? Nggak apa-apa Mel. Namanya doang itu. Oh, gitu. Nah. Kalau aroma ini dari mana? Harusnya dia. Iya. Kalau di run masih error. Gimana kan tadi caranya? Diedit. Di ini. Notebook setting. Edit. Notebook setting. Nah ini di run Terus? type-nya jadi pilih R. Oh, oke. Jadi kalau di Python itu nggak ada install. Beda dia bahasanya. Di copy ya. Tadi ya. Yang saya install. Di menghubungkan ini harus dipencet nggak sih? Iya, yang connect. Sampai ada cek ke sini nih Mal. Si RAM-nya. Dan di copy yang mana guys? Oke. Ya, itu. Ini apa namanya? Tadi yang saya kirim di chat aja. Nih, itu dulu aja. Nggak mudah. Ntar saya ini deh, step by step-nya saya kirimin ke chat juga ya, biar ini ya. Oh lama ya mas install packages-nya? Iya, Iya. lama. Ya, si keras tuh lama.
caret lebih lama lagi gitu. Makanya saya bilang itu nanti kalau kita nggak keburu untuk yang si time series ya, ya udah itu nanti buat, part keduanya. Karena si caret itu lama nanti misalnya. Nah ini berikutnya ya, yang situ nanti kita tadi ya yang ambil data ya. Ini datanya saya ambil dari apa namanya, melihat datanya saya ambil dari GitHub ya, saya taruh di GitHub soalnya. Tadi ya ada 5.000 sekian, 51.000 data gitu. Jadi cuma ada X sama ada Y, cuma ada 2 doang gitu. Nah, nanti dari sini kita akan bikin modelnya gitu ya. Si X itu sebisa mungkin memprediksi si Y gitu ya. Kan intinya si regresi kan itu ya, prediksi kan. Nah, di sini saya pengen kasih unjuk doang sih. Sebelum kita bikin apa, sebelum kita bikin si siapa namanya, deep learning gitu ya, bisa nggak sih kalau kita bikin dulu nih si model linearnya, regresi linearnya gitu ya, terus regresi polinomnya. Nah, nanti gunanya buat apa? Kita pengen bandingin nih, kalau polinom kayak gimana hasilnya, kalau linear tuh kayak gimana hasilnya, gitu ya. Jangan-jangan nggak usah sampai bikin apa namanya, deep learning, pakai polinom aja, gitu kan ya. Nah, ini sebagai contoh ya, di sini yang udah saya bikin itu, yang sini ini untuk linear model ya. Jadi ini untuk linear model, yang barisan ini. Just memprediksi ini LM tuh linear model ya, linear model untuk Y kita prediksi dari X gitu ya, datanya dari DF gitu. Dan ini yang berat Y1 ini adalah kita udah bikin modelnya kan, lin model gitu ya. Nah, nanti kita predik nih, untuk lin model kita predik nih dari si X itu ya, hasilnya kayak gimana. Nah, untuk yang polinom, di sini saya pakai derajat 26. Kenapa 26? Karena saat dibikin 27 error gitu ya. Saat 27 udah nggak bisa, ini udah mentok. Ini cobain aja nanti ya. Ini pakai masing-masing ya. Di 27 tuh masih bisa atau enggak? Degree itu apa ya? Degree tuh kalau udah 27 berarti nanti bentuknya tuh X pangkat 26 Oh, tambah X pangkat 25 tambah X pangkat 24 Faktorial gitu ya. faktorial ya. faktorial. Sampai terus. Jadi itu ya tadi ada jadi kayak apa? Ada weight-nya ya. Bobot ya. Jadi bobot 1 X pangkat 26 tambah bobot 2 X pangkat 25 dan seterusnya sampai nanti X pangkat 0 itu 1 gitu ya atau C gitu ya. Gitu, konstanta gitu. Logikanya kan semakin banyak degree-nya semakin bagus kan, semakin akurat karena memang secara apa, secara konsep gitu seharusnya ya gitu. Nah, nanti di sini udah dapet nih, udah dapat 2 modelnya, model linearnya sama model polinomial di sini yang derajat 26. Nanti teman-teman bisa ganti-ganti ya, kalau 26 gimana, kalau mau 10 gimana, mau 3 gimana gitu ya. Silakan ganti di sini nih bagian degree-nya gitu ya. Nah, nanti di kebawain ini cuma buat ngitung, plot-nya dan ngitung error-nya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ganti, ganti sini nih, dari degree-nya ya. Degree-nya nanti silakan diganti-ganti, derajatnya tuh mau kayak gimana. Nah, ini kalau di-run, nah ini udah dapat nih, ada dapat 2 output ya. Output yang pertama, ini ada, atau nilai mean absolute error gitu ya. Mean absolute error tuh, eee, parameter yang digunakan untuk melihat seberapa bagus akurasi kita ya. Kalau mean absolute error itu berarti, hasil prediksi dengan hasil real itu dihitung selisihnya, kan jadi error tuh. Terus diabsolutkan. Habis diabsolutin nanti baru dihitung mean-nya untuk semua titik itu, 51.000 titik itu. Nah, ini dapat nih, ini yang garis lurus kayak gini nih, nah itu kan model linear gitu ya. Ini yang garis biru tadi, garis biru yang kayak gini nih, itu adalah data realnya. Nah, ini garis yang dark red ya harusnya ini ya, tapi nggak kelihatan dark juga ya. Saya ganti green nih gitu ya, biar kelihatan. Jangan green deh, gini boleh green deh gitu ya. Nah, ini kalau diganti green, nah kelihatan gitu ya. Udah mulai terlihat tuh si garis hijau itu terlihat, eee, bisa untuk mendekati si biru tadi ya, gitu. Tapi yang namanya polinom pasti dia goyang-goyang tuh, nggak langsung halus ya. Ini contoh kayak ini kan goyang-goyang nih.
goyang gitu ya. Terus ada yang nggak masuk di goyangannya. Maksudnya apa ya? Nggak masuk di hijaunya gitu ya. Si birunya nggak masuk. Jelek ya. Si birunya ini nilai realnya dia nggak masuk nih di yang hijaunya gitu ya. Gitu. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, ini my untuk linear kan 0,5 gitu ya. Sementara kalau untuk my untuk polinom tuh 0,07. Udah lebih baik ya. Udah lebih baik, tapi tetap aja kita bisa lihat di sini ya kita masih belum puas gitu ya. Gitu. Nah, memungkinkan nggak sih kalau kan ini polinom yang paling mendekati gitu ya. Nah, mungkin nggak sih kita modifikasi dulu nih. Jadi sebelum kita masuk ke deep learning gitu ya, saya mau kasih tips gitu ya. Mungkin nggak kita modifikasi dari si X itu, jadi si polinom kan bagus nih, polinom kan 0,07 gitu ya. Bisa nggak sih kita modif si inputnya sehingga si model polinom kita tuh lebih bagus lagi. Gitu. Jadi kita tetap akan pakai polinom karena polinom kan lebih bagus nih hasilnya. Tapi kita modif nih inputnya sehingga lebih akurat. Kayak misalnya di login atau di Yes, gitu. ya. Nah, di sini saya bikin ada 6 ini nih. Tadi kan kita cuma df itu kan X sama Y kan. Nah, di sini saya tambahin variabel dummy. Ada X1 sampai X6. Isinya apa? X1 itu X kuadrat, X2 itu X pangkat 3, ini X pangkat 4, ini sin X, cos X, eksponen X gitu ya. Ini terserah nih teman-teman silahkan mau pakai apa aja boleh. Tapi ingat ya, kan di sini kan dari min 2 sampai 3 kan, ada nilai 0 kan. Jadi nggak boleh tuh yang seper X. Seper 0 nggak boleh kan. Gitu. Atau misalkan log X, saya log 0 juga nggak boleh tuh, karena nggak ada. Kalau len lupa deh pokoknya. Mungkin nggak? Iya, kayaknya nggak boleh juga gitu. Jadi terserah nih kalau teman-teman mau pakai misalkan X tambah 1 atau 1 per X tambah 1, itu silahkan, itu nggak masalah, bebas gitu. Atau mau bikin sampai 10, sampai 7, itu nggak masalah, bebas gitu. Karena kemarin pas iseng-iseng ya, saya banyak tuh bikin tuh sampai 10, sampai berapa gitu ya. Tadi cara nyari min upload error apa gimana? Oh ini sesimpel ini aja sih. Jadi saya absolutkan Y-nya, Y asli gitu ya, dikurang Y linear, Y-nya dikurang Y polinom, terus saya summarize, saya min kan gitu. Ini rumusnya sih. Rumus sendiri. Iya, sama ya. Benar-benar ini kalau ini manual sih, benar-benar min dari absolute error yang ini. Nah, baik ke sini ya. Nah, ini kita modifikasi kayak gini nih. Nanti kalau pengen iseng ya, ini silahkan diganti aja nih. Misalkan jadi X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat berapa gitu. Nanti biar kelihatan experience-nya saat diubah tuh seberapa jauh bedanya. Barangkali nanti teman-teman bisa dapetin hasil yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini karena udah jadi X pangkat 6 gitu ya. Nah, ini derajatnya ini turun nih, nggak bisa 26 lagi. Gitu. Nanti coba iseng deh, ganti gitu ya. Ini kan saya bikin derajat 15. Nah, 15 itu 15-nya juga 15 tuh 15 yang apa ya namanya tuh? 15 yang seragam. Jadi untuk X 15, X1 15, X2, X3, X4 sampai X6 tuh 15. Nah, kalau misalkan iseng gitu ya, yang ini 15, yang ini 10, yang ini 9, yang ini 7, itu silahkan di apa terserah mau sebebas-bebasnya nggak masalah gitu ya. Gitu, silahkan aja. Gitu. Nah, ini udah saya bikin di derajat 15 gitu ya. Nah, terus kalau saya run gitu ya. Kalau di run, terus langsung gambar lagi gitu ya. Nah, ini saya banding lagi ya. Ini untuk yang linear kan 0,05 tadi ya. Yang polinomial kan 0,07. Nah, sekarang yang modif udah lebih bagus ya, 0,002 gitu. Terus kalau saya bikin grafiknya gitu ya, yang asli itu adalah merah, sementara yang apa namanya, yang hampiran, yang modifikasi itu biru gitu ya. Ini terlalu tebal ya. Buku tuh warna merah sama biru. Iya. Sorry, hitam harusnya itu. Ini hitam, yang ini biru gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, yang si dalam nih, yang biru, yang hitam di dalam adalah nilai aslinya gitu ya. Sementara yang di luarnya, yang biru tapi transparan gitu ya, itu adalah nilai yang modifikasi kita, gitu ya. Hasilnya bagus ya, udah mendekati gitu ya. Oh, saya tebelin di sini, pakai line width di sini. Line width saya tebelin. Tadi kan modifikasinya ada X sampai
generate the thing. Yes, jadi kita bikin regresi itu dari X, Oh, X, X1, I think X2, X3, X5, X6 yang masing-masing derajat 15 untuk menghampiri si Y. Makanya hasilnya bagus. Karena kalau yang ini kan mesti ada yang goyang-goyang ya. Karena kan cuma X doang kan. Nah, yang ini ada X par 15 sampai X pangkat 1 sampai X pangkat 0 ya. Ada X1 pangkat 15 sampai X1 pangkat 0 sampai X6 pangkat 15 sampai X6 pangkat 0. Padahal dia kayak bukan, padahal dia satu fungsi yang sama, Iya. tapi kayak digabung gitu. Yes. Jadi ada 6X di dalam. Betul. Betul. Makanya di sini goyang-goyangnya lebih bagus ya, lebih smooth gitu. Jadi nggak ada yang kayak gini nih, nggak ada yang keluar-keluar nih. But does it shows Nah, like it's ini dapetnya kayak gini. What? Does it shows like 0 and 1? Yeah, That's begitu right. Ya, begitu yang hit di Oh, sini sebenarnya okay. X2 ya berarti X2 nanti ada kontak. Yes. I do believe. Ini I mean, X6, like, Betul. 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 Jadi itu kayak saling tumpang tindih. Jadi ada masanya, oh jangan-jangan nih saat yang ini dari 0 sampai 2, ini nih yang berpengaruh adalah yang X3 sama X4 misalkan. Tapi yang untuk yang goyang-goyangan yang lebih ekstrim ini, oh ini jangan-jangan yang berpengaruh itu yang sinusnya. Gitu. Kayak gitu. Yes. Gitu. Itu tips dan trik ya. Jadi kalau kita pengen ngerjain regresi cuma punya satu doang ya, satu X doang gitu ya. Nah itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan kayak gini. Bikin apa nih Pak X6 terus kita Yes. coba ini. Betul. Biasa aku tuh pakainya lock ya. Iya, bisa Lock juga. X Iya. gitu. Tapi aku nggak pernah tahu kalau bisa sampai banyak gini. Bisa banyak sih. Ini new. Lock itu biasa dipakai kalau ini satu range-nya gede banget ya, pengen dikecilin ya. Ya. Yang baru buat itu malah kayak X itu bisa dimacam-macam. Iya. Iya, aku juga baru tahu. Aku pikir ya kalau misalnya dibilang ya udah dilakuin. Ya. Bisa begitu. Tapi ini ya, balik lagi ini tuh curve fitting ya. Kita pengen benar-benar overfit, nanti overfit. Bisa jadi overfit gitu. Jadi overfit. Tapi itu tadi ya, kalau di sini kita tujuannya adalah benar-benar curve fit itu benar-benar yang plek-plekan. Salah satu caranya bisa kayak gitu. Memperbanyak si fiturnya, memperbanyak si X-nya ya, memperbanyak kolomnya. Gitu. Oke, itu salah satu cara. Nah ini kita belum masuk ke deep learning-nya ya. Nah baru nih, ini belum masuk ke deep learning, ini kan baru linearnya kan. Nah pertanyaan kan ini udah bagus banget kan, si 0,02 ini kan. Nah bisa nggak sih kita selesaikan dengan deep learning? Gitu ya, bisa nggak kita selesaikan? Ya. Tadi kayaknya ada sempat ngomong. Oh, tadi kamu ngomong Claire? Claire? Sorry, Kak Anu. Oh iya, Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gini, kalau kita pengen menyelesaikan ini dengan deep learning gitu ya. Nah, prosesnya sebenarnya simpel gitu ya. Kita pisahkan prediktor sama target, ubah jadi matrik, bikin modelnya, lalu kita train dan validation. Maksudnya apa? Jadi gini, nah ini tahap-tahapnya ya, ini tahap-tahapnya ini saya tulis di sini nih. Jadi langkah satu yang kedua, kita pisahkan ya antara prediktor sama targetnya di sini ya. Jadi untuk prediktor kan cuma X aja, untuk target kan cuma Y aja. Jadi dari DF, tadi kan DF kan isinya ada X sama Y ya. Ini kalau di sini kan DF ini X sama Y gitu ya. Jadi sesimpel itu, pisahkan gitu. Jadi kita pisahin, di sini kita pisahin prediktor, itu X aja, targetnya Y aja, bikin jadi matriks gitu ya. Terus tahap kedua nih, kita bikin modelnya. Nah ini nih yang tadi saya bilang modelnya. Ini modelnya diserahkan ke keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing nih. Nah ini saya menggunakan tanggal lahir saya gitu ya. Ini tahun 86, tanggal 21 bulan 12 gitu ya. Nah ini 7 ini apa? Ini iseng aja. 7 misalkan David Beckham gitu ya, ini 7 gitu ya. Terus ujungnya 1. Nah ini kenapa ujungnya 1? Karena ini kan kita ingin regresi gitu ya. Karena regresi awalnya di sini endingnya ya, endingnya 1 dan activation akhir itu linear. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau regresi endingnya tuh 1 dan activation harus linear. Nanti kalau yang klasifikasi beda lagi gitu ya. Nah, saya mau jelasin dulu deh, ini maksudnya itu apa gitu ya. Oke, jadi kita akan bikin model, yaitu adalah crash gitu ya, crash sequential model gitu ya.
Nah, layer pertama isinya harus berapa aja gitu ya, yang wajib gitu ya. Yang wajib itu adalah seperti sini nih, di input shape aja. Ini itu wajib di sini nih. Input shape ini yang wajib tuh di sini. Yang harus nggak boleh salah ya. Kalau yang di sini, kalau yang unit ini mau isi berapapun itu nggak akan masalah. Activation mau apapun juga itu nggak akan masalah. Tapi di sini di input shape dia harus benar, nggak boleh salah. Nah, input shape itu apa? Input shape itu berapa kolom matriksnya. Karena matriks kita itu cuma X doang ya, makanya di sini tuh pasti satu gitu ya. N-call. Jadi N-call itu berapa banyak kolom dari prediktor itu cuma satu. Jadi kalau teman-teman pengen langsung ubah jadi satu, ya nggak masalah gitu. Nah ini kenapa saya jadi bikinnya N-call prediktor, yaitu biar lebih otomatis aja. Saat saya punya prediktor lebih dari satu, dia akan langsung ngikutin di sini, gitu ya. Jadi yang perlu diisi itu ya, kita mau ada berapa banyak layernya, tapi ingat ya, awal dan akhir nggak boleh salah ya. Nah, tapi di sini untuk isi unitnya, ini silakan teman-teman nanti modifikasi di sini. Dan ini juga bisa dimodifikasi nih ya. Jadi isinya nggak cuma rel U, ada tanha namanya gitu ya, ada sigmoid gitu ya, ada juga softmax namanya, softmax gitu. Ya nanti tinggal di otak-atik aja. Saya lupa di blog isinya rel U semua tadi ya. Iya, ada linear yang bawah. Iya, iya, bawahnya pasti linear gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan aja nih dibeda-bedain gitu ya. Ya ini tadi ya, perbedaan ini nih nanti hasilnya akan beda-beda gitu ya. Gitu. Hasilnya pasti bakal beda-beda gitu ya. Kayak apa? Itu tuh nggak ada mas. Nah, itu feeling Mel. nanti saya kasih unjuk nanti. Itu ketemu feelingnya di mana? Nanti ada tipsnya gitu ya. Nih, ini kan bikin modelnya nih. Ini kan yang kita di tahap yang di sini nih, ini adalah membuat struktur dari modelnya. Gitu kita bikin itu yang kemarin gambarnya ya, kita bikin ada berapa layer, masing-masing ada berapa nodes gitu ya. Masing-masing itu kayak gimana garis-garisnya kan. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya optimizer. Nah, optimizer itu tuh kan ingat ya, yang kemarin itu kan prosesnya kan kalau kita input kan sampai keluar output kan dia balik lagi kan, back propagation kan. Jadi datanya masuk ke depan, terus pas dicek, oh ternyata hasilnya salah nih. Nah, dia balik lagi ke belakang untuk memperbaiki modelnya sendiri kan, memperbaiki si neural network-nya kan. Nah, itu di sini tuh gunanya si optimizer ini. Nah, ini di sini untuk fungsinya, untuk metrik perhitungannya saya pakai mean absolute error, MAE ya, biar sama kayak dengan yang di atas. Nanti kalau kita pakai, apa namanya, klasifikasi bukan MAE tentunya ya, pakainya akurasi gitu ya. Nah, optimizer-nya ini pakainya ADAM. Nah, ini optimizer-nya macam-macam nih, ada ADAM, ada cross binary entropy dan segala macam gitu. Ini ada macam-macam nih. Saking banyaknya saya nggak hafal. Dan biasanya untuk beberapa kasus saya coba pakai ADAM doang sih. Kalau nggak ADAM atau yang satu lagi tuh cross binary entropy atau apa gitu ya. Tapi banyak sih ADAM. Beberapa teman kuliah saya itu ya, mereka bilang sih untuk di beberapa jurnal tuh yang terbaik tuh si ADAM. Adam Suseno gitu ya. Jadi udahlah terima jadi aja lah ya, Adam gitu. Soalnya ada banyak gitu optimizer-nya. Nah, ini ada loss. Nah, loss itu apa? Loss itu tadi saya terangin ya. Jadi ada loss, nanti ada ini nanti saya terangin di loss itu apa gitu ya. Nah, ini ada summary modelnya gitu ya. Jadi ini kalau kayak ini summary model gitu ya. Ini summary model. Lalu nanti di sini ada proses train gitu ya. Ini ada proses train, ini adalah proses kita itu melatih model di sini nih. Gitu. Ini misalkan saya bikin plot dulu ya. Misalkan plot model. Ini belum ini nih. Sorry, ini namanya VTD. Masih kan, sorry. Ya. Optimizer itu apa ya? Optimizer itu tadi proses untuk mengoptimize si trainnya itu. Si apa? Si train, proses si train. Oh, yang bawah ini. Yes. Gitu. Nah, ini saya bikin plot dulu deh. Plot model. Fit model. Nah, ini as it is dulu ya. Ini saya coba apa namanya? Nanti saya akan coba running dulu ya sampai sini ya. Nah, terus di tahap yang keempat itu proses validasi, yaitu apa? Jadi kita menghitung dari model yang udah kita train tadi, kita evaluate nanti MAE-nya berapa. Karena di sini kan kita menggunakan metriknya mean absolute error gitu ya. Kita kelihatan MAE-nya berapa, loss-nya berapa. Nanti ini saya coba run dulu ya, nanti biar sekalian kita lihat ya, akan membantu saya menerangkannya gimana. Nah ini untuk sorry, ketinggalan. Untuk epoch itu berapa banyak
kita itu tren. Semakin banyak semakin lama tentunya gitu ya. Ini contoh misalkan saya bikin 20 aja gitu ya, nggak usah lama-lama gitu ya. Ini kalau di run. Nah, oh udah keluar nih. Si summary model udah keluar. Nah, dia lagi proses stereo nih berarti nih, kalau lama kayak gini nih. Semakin banyak layer, semakin banyak nodes-nya, tentunya waktu trennya juga pasti akan lebih lama, gitu ya. Misalkan sama-sama epoch 20 gitu ya, epochnya sama 20 nih, tapi di dalamnya lebih banyak gitu ya, totalnya lebih banyak gitu. Kan di sini kan kata nih, total parameternya gitu ya, ada 2.300 gitu ya, nah pasti lah lebih lama gitu. Model gitu mempengaruhi juga kayak relu apa gitu terhadap. Iya, nanti kan mempengaruhi. Nanti saya akan terangin balik lagi nih ke atas nih. Makanya sih dibikin plotnya gitu ya. Kalau di ini ada plotnya nggak sih? Di blog saya ada ya. Kan nanti dari plot itu nanti akan ketahuan, oh jangan pakai rel U nih, pakai sigmoid aja gitu. Atau jangan pakai sigmoid, pakainya ini aja. Nah itu nanti kelihatannya di saat ini nih, di plot di proses trend ini. Jadi kalau rel U itu biasanya tuh rel U itu akan kita pakai kalau kita pengen model kita tuh cepat selesai. Nah ini kayak gini nih. Ini kan bagus nih. Pelan-pelan gitu ya, landai gitu ya. Landai, 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 landai gitu ya. Nah, kalau kayak gini, nah ini artinya apa? Ini kan epoch nih. Makin epochnya makin ke kanan, dia makin ke bawah. Maksudnya apa? Ini kan main absolute error gitu ya. Diharapkan kan makin dia belajar, main absolute error makin kecil kan? Makin kecil. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Oh nih, main absolute error itu 0,03 di sini nih, dibilang. Berarti kan udah lebih bagus dong, ya nggak sih? Kalau kita bandingkan sama si yang tadi nih. Di 0,07. Nah, yang linear kan 0,5, yang ini yang polinomial kan 0,07 gitu ya, yang ini 0,02 gitu kan ya. Nah, dia nilainya 0,03. Nah, dia udah lebih bagus dibandingkan yang polinom ini, tapi di atas yang modifikasi, ya kan, gitu ya. Nah, nah ini yang si ini ya, ini yang si mainnya. Nih kalau yang loss tuh apa? Loss tuh ininya tadi yang si apa namanya MSE, mean standard error gitu. Jadi harapkan ya MSE juga semakin kecil gitu. Jadi cara baca itu doang sih. Dan ini bedanya ya, yang atas sama bawah tuh yang ini itu biasanya tuh untuk data trend, kalau yang loss itu untuk data test. Jadi kalau di deep learning dia udah otomatis bagi dua. Dia dibikin split secara otomatis. Nah, untuk kasus ini nih, si split ini nggak saya tulis di sini. Tapi untuk beberapa nanti untuk di bagian klasifikasi ya, nanti kita tambahin di sini validation split gitu. Validation split. Jadi valid nih yang ini nih, valid split. Maksudnya itu apa? Jadi kalau kita punya data trend kita kan tadi kan ada 51.000 data gitu ya. Nah, di situ kita bisa kita bisa langsung split mau berapa persen nih yang untuk masuk ke tes gitu. Nah, kayak gini nih nggak saya tulis, berarti dia udah ke-split secara default-nya. Mungkin 30% ya default-nya ya. Nah, ini untuk kasus kayak ini ya, ini kan bagus ya, dia itu berjalan perlahan ya, perlahan, 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 tapi makin lama makin kecil gitu ya. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau teman-teman pengen jalan itu perlahan, jangan pakai rel U. Terus kalau pengen yang goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang, naik turun gitu ya, pakai sigmoid gitu. Ini contoh deh, ini kalau saya jadi rel U semua gitu ya. Pikiran. Ini aku belum selesai karena epochnya kebanyakan tinggi. Apa ya bro? 75? 100. Oh 100, ya. 20 aja ya. Coba 20 atau 10. Atau dikecil ininya nih, layernya. Dihapus. Oh iya. Ini yang belakang. Jadi nanti bisa diotak-atik tuh, bisa rel U, bisa softmax, bisa sigmoid gitu ya. Kalau rel U tuh biasanya tuh garisnya langsung patah gitu. Kalau tadi kan pelan-pelan tuh ya, pelan-pelan gitu ya. Kalau kita pakai sigmoid gitu ya, banyak pakai sigmoid nanti goyang-goyang dulu gitu. Jadi pelan-pelan keluar tapi goyang-goyang gitu. Itu
itu lebih ke ini sih, lebih ke secara visual lebih bagus gitu. Kalau RealU tuh lebih set gitu, langsung cepet. Nah, cepat itu bisa jadi plus bisa negatif. Bisa cepet itu konvergen, langsung langsung turun ke bawah langsung bagus gitu ya. Bisa malahnya naiknya ke atas. Jadi jelek gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, ini saya bilang nih, ini kalau pakai deep learning itu ya, ini pasti beda-beda nanti hasilnya. Oh, ini nih kayak gini nih. Oh, ternyata pas RealU malah bagus ya. Malah goyang-goyang juga kayak gini. Wah, masih bagus ini ya. Entar deh, pas diklasifikasi gitu ya. Klasifikasinya kalau diklasifikasi mungkin lebih kelihatan ya antara RealU sama yang non RealU tuh gimana. Nah, ini kayak gini nih. Ini hasilnya bagus juga nih kayak gini ya. Dapatnya 0,04. Tadi 0,0 berapa ya? 2 ya? Ada ingat ya tadi? Saya lupa deh. Aku juga lupa sih. Soalnya beda-beda lagi angkanya. Udah lagi kan angkanya ya. Gitu. Nah, udah semakin bagus lah ya gitu ya. Nah, ini kalau kita coba bikin plotnya gitu ya ke sini. Nah, kalau dilihat mainnya, di sini kan mainnya kan 0,04 gitu kan ya. Nah, ini kalau dibikin grafik kayak gini nih. Udah lebih oke lah dia di sini bentuk grafiknya. Nggak nyampe. Tadi effortnya berapa? Oh, saya bikin 20. Oh, tunggunya barangkali hasilnya lebih bagus gitu. Gitu ya. Nah, ini dapat nih hasilnya nih. Nah, ternyata kalau kita lihat, oh ini udah apa? Oke lah ya. Mainnya tadi kecil kan 0,04. Terus kalau kita lihat bentuk grafiknya juga bagus. Tapi kalau dilihat masih ada yang ini ya. Ada yang di luar ya. Ada yang apa? Garis-garisnya masih yang di luar gitu ya. Nah, ini gimana kalau kita masukin datanya tuh dari dfmodif. Dfmodif yang tadi ya. Ya kita tambahin X1, X2, X3, X4 gitu ya. Nah, ini nih. Nah, si dfmodif. Nah, itu nanti gimana? Nah, itu bisa sih. Ya. Sebentar. Oh, ini belum saya buka ke chat ya. Bentar, buka ke chat ya. Aku jadi penasaran mas. Sebenarnya kan kayak tadi aja kayak di aja mainnya kayak udah kecil gitu. Bukan ada Tanpa deep pakai learning gitu. Iya, nggak tahu pakai deep learning. Oh, ini lebih iseng aja sih. Karena niatnya itu adalah langsung pakai si X aja tanpa si df modif. Kemarin tuh pas udah selesai, kayaknya bisa dimodif deh gitu. Gitu sih. Jadi kayak ngasih gambaran aja gitu. Ternyata yes. Bisa jadi kita nggak perlu pakai deep learning gitu, pakai df modif aja. Gitu. Nah, karena belum tentu juga nih hasil yang deep learning ini ya, untuk yang df modif tuh lebih bagus gitu. Gitu ya. Ini contoh ya. Ini sih. Oh, ini sekarang nih. Nah, sekarang nih kita coba pakai si df modif ya tadi ya. Soalnya kalau prosesnya si deep learning ini kita lebih nggak tahu lagi kan Iya, apa betul. gitu. Kalau tadi kan DF modif tuh masuk gitu nangkep gitu efeknya dan macam-macam gitu. Ini kan kayak udah tiba-tiba muncul aja gitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya dia punya benar-benar fungsinya yang kayak misalnya kayak AX, KX kuadrat, Bex nggak ada kayak gitu. Ya pokoknya keluar aja gitu nanti Keluar aja. gitu ya. Yes. Berapa keluar aja gitu. Betul. Makanya tuh si modelnya itu tuh disimpan itu jadi objek memang disebutnya tensor objek. Gitu kayak benar-benar kayak black box gitu. Iya, Kita nggak bisa buka itu. Mesin Iya. Yes. Betul. Gitu. Makanya disimpan tuh si objek itu disimpan, kita simpan baik-baik. Jadi saat nanti kita data baru, tinggal inputnya disesuaikan aja matriksnya gitu ya. Dimasuk ke sana, keluar outputnya kayak gitu. Makanya tuh ini tuh dipakai di mana-mana itu tadi kita simpan objeknya gitu ya. Taruh di Google Cloud bisa di aplikasi nanti. Gitu. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalkan saya bikin nih untuk CDF modif gitu ya. Pokoknya lama-lama deh. Gitu ya. Ini 20 aja. Ininya kayak gini lah ya. Ini lah ya. Proyektornya tuh semua X kecuali Y gitu ya. Kalau kita cuma Y aja gitu. Nah, ini kalau kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Ini saya nggak nge-print apa? Nggak nge-print plotnya ya. Plot apa? Trennya gitu ya. Langsung print skornya aja. Kita lihat ya skornya berapa gitu ya.
apakah lebih bagus dari yang ini atau justru nggak lebih bagus gitu ya. Kalau dari blognya Mas Ikam dia lebih bagus sih Mas Ikam. Iya. Tapi itu tadi kalau di Randi yang berbeda, ini yang beda nih bisa beda nanti. Kan ininya beda nih, udah beda nih activation-nya. Beda. Hasilnya beda. Bisa sampai 0,006 bagus banget. Oh ya, bagus ya? Iya. Tuh. Secara teori ya, seharusnya semakin tinggi epoch, itu makin bagus. Pasti makin bagus. Masih makin bagus. Karena kan dia kan di learning terus kan, belajar lagi. Gitu. Padahal dengan data yang sama. Betul. Data yang sama. Kayak nggak masuk gitu loh. Karena itu tadi dia itu nanti prosesnya akan jadi mirip kayak otak manusia sih. Jadi saat ketemu X dia kayak ngegambar gitu loh, men. Gitu. Dan jatuhnya kayak misalnya aku ngeran, Mas Ikam ngeran tuh bisa beda gitu. Jadi kayak ya udah misalnya anak-anak di sama-sama belajarnya apa, tapi nanti keluar apa tuh kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi seremnya itu ya, jadi si modelnya itu ya nanti benar-benar kayak cuma just pattern aja loh. Pattern. Jadi kalau fungsi awalnya kan sinus ya, sinus X tambah berapa kan. Dia tuh benar-benar kayak pattern aja gitu. Saat X-nya berapa, pattern-nya akan begini. Saat X-nya apa, pattern-nya akan begitu gitu. Kayak gitu sih. Secara saraf-sarafnya dia ya. Misalnya dengan kondisi tertentu, X-nya ada misalnya kalau X-nya angkanya antara sini dan sini, dia akan ngikutin gitu. Tapi kalau disuruh kayak jadi fisiknya gitu nggak ada. Gitu. Nah ini jadi nih, kalau pakai DF modif, ternyata dapatnya tuh 0,05. Tadi kan 0,04 ya, justru lebih jelek ya. Ya mungkin ini tinggal diganti ini tinggal diganti, jangan RLU gitu ya. Mungkin ganti yang lain, atau epochnya digedein gitu ya. Nah ini kalau saya bikin grafiknya juga, ini deh. 0,2 aja. Nah, kayak gini nih bentuknya nih. Ya. Ternyata ada yang belum, ada yang goyang-goyangnya gitu ya. Nah, kita kan udah lihat ya, ternyata gitu ya, deep learning gitu ya, ya walaupun tadi nggak sebagus yang DF modif yang pakai polinom yang 15 gitu ya, tapi saya udah lumayan oke ya, 0,00 itu kan udah kayak sebuah kebanggaan kan. Kita bikin model yang sangat kecil sekali itunya, error-nya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kelemahannya nggak sih? Selain overfit ya, ada kelemahannya nggak sih? Nah, ini saya akan kasih tahu kelemahannya gitu ya. Nah, ini fungsi aslinya nih, ini fungsi soalnya gitu ya. Ini soal ujian saya sih waktu itu. Itu sin X kali cos X ditambah sin 5 pangkat min X. Ini adalah fungsi aslinya. Gitu. Jadi si DF itu tuh, kalau kita masukkan X-nya ya, dari min 2 sampai pi itu nanti keluarnya kayak gini nih. Pakai fungsi ini gitu ya. Nah, salah satu kelemahannya adalah, kalau kita punya data di luar range dia itu melatih, itu ada kemungkinan dia akan kacau. Maksudnya apa? Jadi gini, kita bikin model itu berdasarkan X dari min 2 sampai pi kan. Ya kan? Dari min 2 sampai pi kita suruh dia latihan kan. Belajar. Nah, ternyata misalkan saya punya terbaru nih dari 2 sampai 5. Tadi kan dia kan suruh baca dari min 2 sampai pi ya. Min 2 sampai 3,14. Nah, sekarang saya punya data baru nih dari 2 sampai 5. Nah, itu gimana dia? Bisa nggak memprediksi yang di luar di luar tempat dia latihan gitu ya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Nah, ini fungsi aslinya ya. Ini fungsi asli nih, dari 2 sampai 5 nih kayak gini bentuknya nih. Ini fx yang asli nih gitu ya. Nah, ini kalau pakai model polinom nih, polinom yang tadi nih, yang kita udah bikin. Gitu ya. Nah, ini kalau pakai deep learning kayak gini nih. Set kayak gini. Nah, ini kalau saya sandingkan gitu ya, kalau pakai deep learning kayak gini nih. Dari 2 sampai pi dia masih benar nih. Di luar itu dia ngaco. Nah, kelemahannya deep learning
termasuk juga yang ini ya, si polinom juga, itu tadi, kalau dia itu kalau dia itu dilatih di range itu, tapi disuruh memprediksi di luar itu pasti ngaco sih. Tapi emang make sense dong, Mbak. Betul, Iya. betul, itu make sense, betul. Tapi masalahnya adalah di bisnis sering kayak gitu. Iya. Bukannya kayak buat ngeliat data jawabannya gimana. Iya sih. Itu yang sering melenceng tuh. Tapi kalau misalnya kayak kita ngomongin benar-benar ngomongin prediksi gitu Mas. Nah, mesti lihat dulu Mel, kita memprediksi nih, itu tuh pada saat kita bikin model ya, kan kalau prediksi kan berdasarkan tadi ya, X-nya ya kan, misalnya dari X-nya. Nah, X-nya itu udah pernah masuk di range kita bikin model atau belum? Kalau prediktornya itu udah termasuk ke sana, berarti ya udah Iya. bisa. Oke. Tapi kalau something new kayak gini, yang belum pernah dipelajari sebelumnya, dia pasti ngaco. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya tadi minggu sampai 3,14 itu dia tuh ada sebenarnya data aslinya tuh punya di tadi 1.000 ya. tuh ada di semua titik gitu Mas. Misalnya kalau kayak misalnya anggaplah misalnya kita Oh, ada yang hilang di tengah-tengah gitu ya? 7 yang sebenarnya belum ada nih di data itu kan masih bisa. Selama masih di range itu masih bisa sih harusnya. Tadi kan misalnya ini kan dari min 2 sampai pi gitu kan ya. Min 2 sampai pi. Itu kan ada banyak banget tuh datanya kan. Nah, ternyata misalkan ada satu titik nih di situ, tapi kita belum ada datanya gitu ya. Itu masih bisa. Tapi kalau yang di luar sama sekali, dia bingung. Dia ngaco. Gitu. Berarti selama ini forecast-nya gimana dong? Gitu. Tapi belum tentu sih kalau forecast kita, maksudnya kita Ya. punya data ekstrim yang Ya, ekstrim bawah, ekstrim atas, dan yang kita forecast tuh kayak mana? Kita forecast sesuatu yang benar-benar di luar dugaan gitu. Misalnya omsetnya next kali lipat gitu. Nah, itu. ini mungkin yang kemarin tuh kayak MX marketing model kan. Nah, makanya kan kita bilang kan MMM itu kita gunakan untuk menganalisa data yang existing kan, yang existing kayak gimana kan. Tapi kalau seandainya tiba-tiba nih, oke kalau gitu kalau saya kasih 1 MATL, 1 MBTL, hasilnya gimana? Nah, 1 M ini pernah masuk nggak di sini? Kalau nggak pernah masuk, something new, jangan dipakai. Takutnya salah. Gitu. Makanya kesimpulannya Mas Ika nggak berkorelasi. Gitu. Waktu itu saya lupa deh apa waktu itu. Seingatku itu jawaban. Karena aku ada bikin mix model marketing versi juga. Jadi intinya gitu. Jadi untuk bikin model tuh ini ya. Lebih ke kemarin kayak lebih ke yang menjelaskan. Iya, jelasin aja. Kita nggak mau. Kita nggak mau pakai. Iya. Belum bisa lah kita prediksi kayak tadi. Tapi dijelasin. Tapi lebih ke menjelaskan. Ya. Kalau misalnya ya kayak gitu. Gitu. Jadi ya itu gunakan hanya untuk yang di define range di domain aja gitu ya. Tadi ya. Misalkan tadi dari min 2 sampai pi gitu ya. Amel pengen prediksi 0 yang nggak ada sama sekali, itu masih bisa Mel, karena kan ini ya. Tapi kalau yang di luar itu, nah itu sudah. Soalnya kan kalau secara bisnis, kita kan pasti pengen kayak mungkin omset kita akan selalu lebih besar daripada rekor sebelumnya kan. Ya berarti akan di luar domain itu, akan di luar kita. Paling nggak mau di bawah itu. Betul. Kalau mau naikinnya pelan-pelan, nih contohnya kayak gini deh ya. Ini kan dari min 2 sampai 5 gitu ya. Tapi kan kita punya tren dari dari 2 sampai ke pi gitu kan ya. Nah, mungkin kalau pi tambah sekian koma gitu ya, ini masih oke nih. Ya nggak sih? Ini gini nih. Ya kan? Ya nggak? Misalkan mungkin dari pi kan 3,14 ya. Dari 3 sampai 3,5 mungkin masih oke lah gitu ya. Masih oke nih gitu ya nilainya gitu. Tapi setelah itu jangan dipakai modelnya. Gitu. Jadi kalau mau nambah dikit-dikit sembari di tren ulang modelnya. Gitu. Jadi misalkan tadi kan cuma PP nih. Yaudah misalnya kita pengen prediksi nih untuk yang 3,5 itu mungkin masih bisa dipakai tuh. Tapi nanti kalau pengen prediksi yang nilainya yang keempat, di tren dulu modelnya dengan data yang terbaru. Gitu sih. Nanti kalau untuk forecast lebih aneh lagi nanti konsepnya. Kita lebih detail lagi konsepnya deh. Karena ini tuh baru prediksi ya. Ini baru regresi nih, belum forecast. Nanti kalau yang forecast lebih lucu lagi nanti ini ya. Apa namanya? Cara mainnya. Tadi materi kita apa aja Mas Ika? Materinya tadi. Ada 3, regresi, klasifikasi, sama forecast time series. Klasifikasi berarti. Ya. Time series tanya dulu nggak? Yang ini coba jelasin. Jelas ya. Yang ini aku mau pilih bentar ya. Silakan. Ini kan sebenarnya dia ada titik ekstrim ya sebenarnya. Jadi kadang hoki-hokian juga.
Jadi kalau misalnya kayak kita nambahin dikit, ternyata titik ekstrimnya malah dia di titik ekstrim udah, berarti ya bisa jadi kita skalanya main jauh. Ya, betul. Betul. Makanya dunia model tuh ya begini. Yang di tim sama lah ya. Sama-sama. Cuman kita nggak dapet snack. Iya. Saya juga mencari snack. Padahal dua itu ya. Tapi Dadakan ya? Enggak, udah lama. tapi tidak ada itu sih, tidak ada ruangan. Ada kok. Di tempat saya ada ruangannya. Ada. Ini tuh ruang meeting Jakarta Emporium 3 required, accepted, yes. Kita break dulu ya, bentar ya. Sembari kita masuk nanti ke ini ya. Ke siapa namanya? Ke di klasifikasi. Silakan kalau ada mau toilet ke ini. Oh, di jam 11 ya? Oke. Kayaknya yang time series bersambung. Nah, time series. Oh, kebanyakan pakai Python. Aku lihat lensa Arnya bingung aku. Tapi kontrol ya mirip sebenarnya. Mirip sih. Mirip. Apa yang dilakukan tuh sama bahasanya. Oke. Nah, kalau kedua kita kan ngomong tentang klasifikasi gitu ya. Nah, untuk klasifikasi di sini nggak cuma keras. Nah, sini saya udah mulai coba pakai si Caret. Nah, Caret nanti gunanya buat pre-processing sih gitu. Jadi kalau mau ikutin yang ini, jangan lupa nanti Caretnya diinstal dulu gitu ya. Ini saya coba run through aja ya. Nanti itu kodenya sama persis sama yang di blog yang saya kirim di chat gitu ya. Nah, salah satu tantangan dalam menggunakan deep learning adalah kita tuh diharuskan memiliki data yang banyak secara baris ya. Tadi kalau teman-teman ingat kan pas di regresi itu kan ada 51.000 baris ya. 51.000 baris data. Itu kan banyak banget ya. Walaupun cuma ada X sama Y doang, tapi karena ke bawahnya banyak, itu akan sangat membantu gitu. Nah, sekarang kebalikan gitu ya. Nah, saya punya data di sini. Saya punya data, ini data Piala Dunia ya. Jadi kalau teman-teman ingat di WordPress kan saya pernah tulis tentang prediksi Piala Dunia kan. Nah, sekarang kita akan coba melakukan prediksinya gitu, tapi menggunakan si deep learning itu. Dan ini
Piala Dunianya juga datanya nggak full sampai final ya, karena waktu itu saya udah malas gitu ya. Saya kasih pas semifinal udah malas gitu ya. Nah, jadi di sini datanya adalah saya punya datanya 118 baris, 111 variabel. Jadi jumlah baris sama jumlah kolomnya ini nggak jauh beda gitu. Nah, secara teori seharusnya gitu ya, seharusnya itu deep learning itu seharusnya secara teori itu tuh deep learning itu digunakan untuk data yang ke kanan banyak, yang variabelnya banyak. Jadi kalau punya variabel banyak, ke bawahnya juga banyak, itu paling bagus pakai deep learning. Makanya contohnya tuh kayak DNA gitu ya, image. Nah, dia pakai deep learning. Kenapa? Ya dia nggak masalah mau berapa ke kanannya gitu banyak gitu ya, sama ke bawahnya banyak nggak masalah. Nah, sekarang gimana kalau kita punya ke kanannya banyak 118, tapi 111 gitu ya, tapi ke bawahnya terbatas 118 gitu ya. Ke bawahnya terbatas nih. Nah, ini ternyata pada saat saya bikin materinya gitu ya, sekali jalan, alhamdulillah hasilnya bagus gitu ya. Jadi nggak perlu lagi namanya data augmentation. Nanti pada saat di time series kita akan melakukan augmentation sih. Nah untuk yang ini ternyata gitu ya temuannya, walaupun datanya terbatas cuma 118, hasilnya bagus dan melebihi model yang saya tulis sebelumnya di blog pakai XGBoost atau apa gitu ya. Nah, ini datanya kayak gini. Jadi ada 118 baris ya. Variabelnya macam-macam nih. Ada total distance gitu ya, distance walking, macam-macam lah ya. Di sini yang saya hapus cuma negara. Saya nggak perlu negara gitu ya. Dan di sini cuma memprediksi win or not win. Jadi kalau draw itu dibilangnya kalah aja pokoknya. Nanti kan isi karet ibu masuk aja. Iya, dimasukin aja. Misal aja. Jadi yang dihapus ini cuma X tuh ini ya, X tuh cuma apa row names gitu ya. Saya hapus. Negara saya hapus. Lalu ini saya ubah statusnya dari win ke just 1 atau 0. Oh iya, saya lupa ingetin. Tadi untuk regresi jelas ya, X-nya numerik, Y-nya numerik kan. Nah, untuk si klasifikasi di sini, Y-nya kan pasti kan kategorik ya, win or not win gitu ya. Walaupun saya tulisnya 1 atau 0, tetap itu win atau not win, kategorik. Walaupun saya tulisnya numerik gitu ya, tapi tetap aja di kategorik. Nah, untuk si deep learning, dia itu hanya bisa mengolah data itu numerik. Dan ya untungnya untuk kasus data ini, semua data itu numerik ya. Tapi maksudnya si Y-nya itu bisa Y-nya kategorik nggak apa-apa. Apa? Betul. Numerik. Jadi inputannya kita pastikan nanti matriksnya itu isinya numerik semua. Gitu. Jadi nanti saat ada yang sifatnya kategorik gitu ya, kayak misalkan contoh misalkan negara lah, teman-teman pengen masuk ke negara, nah negara itu harus diubah dulu. Dibikin 0101 gitu loh. Jadi misalkan apakah dia Brazil 01, apakah dia Perancis 101, apakah dia Inggris 01. Jadi makin nambah lagi. Tapi kalau kayak misalnya kayak pria wanita itu kan sebenarnya kategori. Betul. Itu nggak apa-apa jadi 01. Harus begini Mel. Jadi kayak pria ya tidak, wanita ya tidak. Jadi 2 kolom dong. Jadi 2 kolom. Ya Betul. ampun, kalau ada 32 negara berarti Yes, tambah 30 negara. Kenapa? Why gitu ya? Why? Jadi gini. Saya bisa nyacat. Padahal kan maksudnya kalau kita langsung misalnya jenis kelamin nih, pria 1, wanita 2, itu kan juga sama kayak 01. Betul. Misalkan ini gender lah ya. Gender, misalkan 1 itu buat pria gitu ya. 2 itu misalkan buat wanita gitu. Nah, misalkan gini nih, dia 1, 2 atau gender gini, pria wanita gitu ya. Ini keterangannya gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin machine learning atau deep learning gitu ya, ada yang tuh one hot encoding namanya. One hot encoding. Nah, ini tuh apa namanya? Lebih proven lah gitu ya. Lebih proven gitu. Oke. Proven. Maksudnya apa? Jadi gini. Jadi kalau ada saat ketemu kayak gini, di one hot encoding dulu. Jadi gini, jadi pria yes or no gitu ya. Sama wanita yes or no gitu. Wanita yes or no. Jadi yes 1, 0 gitu ya. Atau misalkan ini 0, ini 1 gitu. Jadi kayak gini. Terus pertanyaannya, boleh nggak sih kalau ini tuh saya pakai langsung plok-plokan gitu ya. Jadi yang ini nih nggak usah diginiin nih.
Jadi kalau saya misalkan punya misalkan nih ada ID responden ya, ada ID responden, ada gender gitu ya. Ada 1, 2, 3, nggak kelihatan ya? Ya. Astaga, saya lupa. Ini kayak gini nih. Ini gender nih. Kalau anak ini kayak gini kan. Kayaknya harus dibikin ini yes or no gitu ya. Yes or no. Common ya, yes or no gitu ya. Contoh misalnya gini nih, ini gendernya ini laki-laki, ini perempuan. Nah, kalau pakai one hot encoding, artinya apa? Ya kita harus ubah dulu nih. Jadi diubahnya bentuknya ini kayak gini nih. Di nambah kolom gitu. Jadi ini 1, ini 0, ininya alpha 0, 1, 1. Gitu. Boleh nggak sih langsung ini aja dipakai nih? Langsung dipakai. Jawabannya boleh. Boleh. Nggak masalah. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah saat dia ada sesuatu yang di luar sini, nanti misalnya gini nih, oke, ternyata misalnya gini, ternyata di gender kita nih, anggaplah ya, iya saya juga mau ngomong gitu, misalnya gini, ada non-binary ya, ada non-binary gitu ya, misalnya gini nih, ada 3 pilihan, pria, wanita sama non-binary gitu ya, di data kita kayak gini nih, cuma ada pria sama wanita gitu ya. Oke, kita bikin nih model kita nih. Model kita jadi ini. Terus tiba-tiba Amel pengen bikin prediksi gitu. Ada ID baru. 1, 2, 3 nih. Ini ada yang isinya laki-laki, ada yang isinya perempuan, ada yang isinya non-binary. Model kita nggak bisa prediksi yang ini. Kenapa? Model kita dibangun dari 1 sampai 2 doang. Sedangkan kalau kayak tadi kalau yang ini harus ada gitu, ada non-binary di sini, non-binary. Yes atau no. Tapi sekarang kalau misalnya nih dari awal tuh udah ada non-binary-nya Mas. Nah, kalau dari awal udah ada nih kan di sini. Ternyata dia nih non-binary gitu ya. Kok geli ngomongnya. Iya. Ternyata di sini dari awal udah ada non-binary gitu ya. Ya, kalau secara praktis mah langsung aja Mel. Jadi langsung pakai aja. Kalau secara teori ya, harusnya yang ini nih begini karena yang ini lebih proven ya. Jadi lebih proof. Jadi kalau ada sesuatu yang baru ya nggak masalah, kita udah bikin dari awal karena kita tahu nih ini ya karena kita udah tahu ada 3 pilihan kan gitu. Kalau secara teori atau secara teori ya harusnya begini pakai content encoding gitu. Tapi kalau secara praktis ya main hajar juga nggak apa-apa, main hajar aja gitu. Ya toh kan yang didewakan kan akurasi ya. Gitu. Bisa langsung hajar-hajar aja. Ya, gitu. Dulu tuh pas bikin soal yang buat satria data yang di ITB gitu ya, kan ada merek mobil tuh dari Toyota, Mazda segala macam, ada banyak ya, merek mobil ada puluhan gitu ya. Kalau yang bener mah dia pakai one hot encoding, tambahin, jadi ada nambah 30 kolom. Toyota yes or no, Suzuki yes or no, Daihatsu sampai Citroen segala macam itu keluar. Tapi kalau yang pinter, ini yang pinter ya, dia nggak nambah semuanya. Kan misalkan tadi mobil ada banyak tuh, dia cukup ambil top 4, yang lainnya others gitu. Jadi kayak ternyata top 4 tuh Toyota, Suzuki, Daihatsu sama misalkan Mazda gitu ya. Jadi kayak Toyota yes or no ya sama others. Udah gitu. Nah, untuk kasusnya 01 ini jadi seolah-olah dia numerik Mel. Gitu. Walaupun dia yes or no tapi dia seolah-olah dia numerik. Nah, makanya saya bilang nih, untuk data scientist ya yang bikin model itu jatuhnya lebih ke seni jadinya. Karena perbedaan cara bikin ini nih, nanti hasilnya bakal beda-beda. Dan itu tidak menjamin yang begini nih lebih bagus hasilnya sama dan ini nggak menjamin. Benar-benar main hajar aja. Saya mah kalau lagi mepet hajar aja udah. Kalau buat kompetisi kan ya hajar aja udah. Kalau lagi nyantai ya begini. Karena nggak ada jaminan.
Karet kayaknya nggak ada. Nah, karetnya, selalu pakai karetnya. Oke, saya lanjut ya. Oh, biarin aja. Oh, iya di selalu karetnya berapa ini? Ya benar, karetnya di selalu ini nih. Kalau soal sepak bola, saya seneng nih. Gitu ya. Oke, ini yang mau nyobain nanti pastikan ini diinstal dulu ya, si karetnya sama si kerasnya ya. Ini saya copy paste dulu di ini. Pokoknya di blog saya nggak ada tulisan instalasinya ya. Ingat ya, beda sesi, beda mesin ya. Jadi kalau ini apa? Kalau tadi teman-teman langsung lompat apa masuk ke bawah gitu ya, lanjutin yang tadi, itu kerasnya udah diinstal, tapi karetnya belum, gitu ya. Tapi kalau buka page baru, nah ini ganti mesin, karena kita ganti komputer, semuanya serba baru, gitu. Kita harus install ulang dari awal, ya. Ini contoh ya, ada 118 observasi atau baris, ada 111 variabel, ini banyak banget variabelnya, gitu ya. Tapi numerik semua, dan ini juga beda-beda nih. Ini contoh misalkan distance high speed running, ini mungkin dalam meter gitu ya. Meter atau senti, meter harusnya ya. Total distance meter, distance walking segala macam. Tapi ada yang bentuknya persen juga gitu ya. Persen nggak sih? Oh nih kayak saya possession nggak ya? Possession kan persen tuh, gitu ya. Berapa persen nih dia gitu ya. Terus ada yang jumlah shot, jumlah save gitu ya, cross dan lain sebagainya gitu ya. Penalti, corner, free kick dan macam-macam gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Langkah-langkahnya tadi sama kayak sebelumnya gitu ya. Kita pair proses dulu. Cara proses itu apa? Yang pertama kita hapus dulu target dari awalnya. Target kita kan status ya win or not win gitu ya. Nah ini kita hapus. Ini kita hapus, kita ambil, kita save sendiri. Namanya variabelnya target. Nah karena ini target ini nantinya langsung kita ubah ke si matrix gitu ya. Sementara si df-nya itu sendiri, df ya, yang udah kita hapus sebagai dari statusnya yang lain-lainnya gitu ya, selain status ini. Nah ini baru di sini kita masuk karetnya di sini nih. Di sini nih. Nah ini prosesnya karet nih. Nah, maksud proses karet itu apa? Pernah dengar ini nggak yang normalisasi ya? Rumus normalisasi data gitu. Normalisasi data. Nah, kayak gini nih. Data processing nih. Nah, gini. Nah, yang dilakukan sama si karet adalah melakukan normalisasi ini secara otomatis untuk setiap variabel gitu. Beda-beda, kan ada yang menit, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa. Nah, itu kita hapus dulu tuh ya. Kita bikin dia itu di rentang yang sama gitu. Makanya di sini karetnya masuk nih. Nah, tapi proses ini itu tuh tidak wajib ya. Tidak wajib. Bisa jadi dengan data real itu hasilnya lebih bagus. Makanya tadi saya bilang, ini tuh mesti coba-coba gitu. Mesti coba-coba. Nah, kalau saya pribadi sih menganggap ini tuh hal yang perlu dilakukan. Kalau saya pribadi ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung ya silakannya langsung. Karena ada di beberapa kasus di blog saya juga gitu ya. Itu kalau data diabetes itu pakai data real. Nggak usah di scaling gitu ya. Tapi kalau datanya bisa di scaling. Nah, untuk metode scale-nya itu ini macam-macam nih. Nah, ini kalau pakai scaling rumusnya kayak gini gitu ya. Pokoknya itu macam-macam lah. Ada yang pakai min max, ada yang pakai min, ada yang pakai range gitu ya. Ini macam-macam nih. Ini teman-teman bisa lihat di help-nya si Carat ya. Ini ada banyak banget, ada scale, ada min, ada range gitu ya. Ya macam-macam lah gitu. Sampai yang aneh-aneh istilahnya gitu juga ada gitu. Jadi silakan aja digunakan. Dicoba-cobain aja. Ini mah coba-coba gitu ya. Ini contoh sini saya pakai scale gitu ya. Saya pakai scale, nanti ya udah lah ya, dibuat nanti kalau udah gitu ya, nanti baru kita masuk ke proses berikutnya. Oke. Nah, udah selesai nih, udah selesai kita pre-proses gitu ya. Nah, di proses berikutnya itu apa sih? Nah, kita harus lihat dulu nih, data kita tuh balance atau enggak. Maksudnya balance atau enggak tuh gimana? Nih, coba kita lihat ya. Kita bikin tabulasi antara si status itu ya. Jadi, yang win sama yang not win, ternyata banyakkan yang not win di sini. 73 sama 45 kan. Nah, jadi ini kita bilang tuh imbalance nih. Datanya terlalu condong ke yang not win gitu ya, yang ke 0 ini. Nah, terus gimana dong? Apakah kita membuat model itu dari sesuatu yang imbalance? Nah, ada paham, nah ini juga paham ada dua nih. Ada paham yang menyatakan nggak boleh, data kita harus dibangun dari data yang balance. Ada juga paham yang menyatakan ya biarin aja imbalance, toh kan seperti itu.
kenyataannya di lapangan. Nah, kalau saya pribadi lebih condong ke yang balance gitu. Jadi nih kan saya punya nih tadi ya, datanya kan ada 108 ya, 108 itu ya. Ada 73 yang 0, 45 yang 1 kan. Nah, di sini yang saya lakukan adalah, nah ini datanya saya akan bagi 2 jadi tren sama tes, tapi gitu ya, yang jadi tren itu nanti ada 28 nih. Ada 28. Jadi akan saya paksakan itu ya, paksakan 28 yang 0 sama 20 yang 1 itu akan jadi tren. Sisanya itu akan jadi tes. Gitu. Jadi saya paksakan nih yang tren itu harus yang balance dulu nih. Jadi 28 kalah, 28 menang. Itu akan saya jadikan sebagai tren model. Wajar kan ya kalau misalnya not win-nya lebih banyak karena kan kan dianggapnya Betul. win kan. Betul, wajar. Itu wajar. Wajar. Kalau dibalik yang draw-nya dibikin win gitu ya, atau Win-nya lebih banyak. win-nya lebih banyak, wajar. Gitu. Jadi pasti imbalance maksudnya. Pasti balance gitu. Atau mau dibikin 3 juga bisa. Ya, Draw, win atau lose juga bisa 3. Tapi kalau 3 kan makin kecil lagi kan. Gitu. Iya, gitu. Nah, untuk kesini lihat ya, saya cuma membangun model deep learning dari 28 kali 2. 28 sama 28, 56 doang nih. Gitu ya. Untuk nanti tesnya itu lebih banyak lagi ya. 45 yang 0 sama 17 yang 1. Nah, ini contoh kayak gini nih. Nah, ini kita bikin ke bentuk matriks yang tadi ya. Bikin ke bawah jadi matriks. Ini juga bikin jadi matriks. Nah, ini seperti biasa tanggal lahir saya gitu ya. Nah, aja. 12 gitu ya. Nah, bedanya ini ya. Bedanya ini 2 ya. 2 kenapa 2? Karena output kita 2, win atau not win. Gitu ya. 2 gitu ya. Gitu. Nah, ini ending saya nih, endingnya di RealU gitu ya. Ini kalau mau endingnya di softmax juga nggak masalah. Nanti tinggal diganti-ganti aja ya. Nah, ini sama nih. Ini Adam, ini akurasi gitu ya. Ini loss-nya binary cost entropy, ini bedain aja gitu ya. Nah, untuk fit modelnya, nah ini fit modelnya yang berbeda nih dibanding tadi ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini nih. Ada epoch, ada batch size, ada validation split gitu ya. Maksudnya batch size itu apa? Epochnya 500, berarti 500 kali kerja kan. Nah, batch size itu tuh maksudnya 15 tuh apa? 15 tuh berarti data kita kan ada 28 tuh. Itu nggak semuanya masuk. Jadi 15 itu tuh buat ini. Jadi kayak masukin 15 secara acak gitu. Jadi nggak semuanya langsung masuk gitu. Jadi 15 sekali. 15 kali 500 berarti. Ya, sekali epoch tuh dia 15 gitu. Terus di sini ada validation split 0,1. Artinya apa? Tadi kan ada 28 tambah 28 tuh 56. Jadi 0,1 dari 56 itu akan dipakai buat dia untuk memvalidasi hasilnya seperti apa. Nah, ini kayak gini nih bentuknya nih. Ada training, ada validasi. Makanya saya bilang ya, validasi kan ada itu tuh tadi ya 0,1-nya, berarti ada 5 ya. 5 data buat validasi. Nah, kelihatan di sini nih. Ini di epoch ke-200 dia udah mulai convergen ya. Dia naik, set. Nah, ini dia udah ini nih. Ibaratnya udah apa ya? Udah stabil gitu ya. Si trainingnya tinggi, si validasinya juga lumayan tinggi di sini nih. Jadi diharapkan training sama validasinya juga sama-sama tinggi kan. Tapi kalau ngeliat kayak gini seharusnya udah oke gitu ya. Nah, dari sini kita lihat evaluasinya nih. Kalau pakai tren berapa, pakai tes berapa. Nah, saya dapat nih yang pakai tren itu 0,98. Bayangin nggak? Dari 28, saya cuma salah satu doang. Misclassify cuma satu. Dan kalau dilihat, kalau pakai si tesnya ya, 0,87. Cuma salah 8 doang di sini. Yang misklasifikasi. Gitu ya. Jadi walaupun datanya kecil, tapi dengan tanggal lahir saya, bisa dapat hasil yang lumayan bagus gitu. Jadi itu, apa namanya, surprisingly di situ juga sih. Saya curiga ini mungkin karena TensorFlow-nya Google nih dia update juga sih. Dulu waktu ngerjain beberapa tahun lalu ya, pakai data kecil tuh nilainya nggak gitu bagus. Tapi sekarang dapatnya yang bagus gitu. Gitu sih. Ya. Nah, itu ceritanya. Nah, kalau untuk yang siapa namanya? Ini nanti tinggal di copy paste langsung aja ya dari yang apa namanya? Dari blog saya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang di time series, nah ini mungkin saya cuma cerita aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen nyobain silahkan langsung ambil dari blog itu aja ya.
Kalau yang si time series lebih lucu lagi nih konsepnya nih. Konsepnya adalah sebentar. Time series. Sorry. Oke. Nah, kalau si time series tuh caranya gimana? Nah, ini sama ya. Apa namanya? Nah, ini saya pakainya dari RStudio punya saya ya. Saya nggak pakai si Google Colab ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau apa namanya? Mau pakai ya silakan aja. Nanti skripnya sih sama, udah ada di blog juga. Tapi kalau pengen ambil datanya, kayak saya belum naruh datanya ke sana gitu ya. Entar kalau mau butuh datanya nanti infoin aja gitu ya. Nah, ceritanya adalah, bisa nggak sih kalau kita itu memprediksi bukan prediksi, bikin forecast untuk time series. Nah, bedanya sama regresi itu apa? Kalau regresi kan ada X, ada Y gitu kan ya. Kalau time series kan bukan X sama Y ya. Kan ada ininya nih, ada yang namanya itu saya nggak bikin grafiknya ya. Nih, ada waktu ya, X-nya kan waktu gitu ya, sementara si Y-nya itu kan sesuatu gitu ya. Nggak bisa tuh kita bikin regresi, X-nya tuh waktu, ininya tuh sesuatu gitu, atau ini omset, itu nggak boleh. Karena prinsipnya time series itu adalah kejadian hari ini itu dipengaruhi oleh kejadian yang kemarin-kemarin, gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya seberapa kemarin? Apakah hari ini dipengaruhi oleh kemarin, atau hari ini dipengaruhi oleh kemarin dan kemarinnya lagi, atau dan kemarin lagi kan. Nah, itu kan sesuatu yang harus dicek dulu kan, mau berapa tuh lag-nya gitu kan. Nah, ini menariknya adalah kalau kita menggunakan si deep learning, mau berapapun lag-nya, itu bisa dibikin bagus hasilnya, iya nggak sih? Tadi kan kita udah lihat ya, kita bisa bikin model itu bagus dengan cara apa? Suruh belajar aja, suruh belajar gitu. Jadi di sini contoh ya, saya punya 53 baris data offset bulanan gitu ya, dari Januari sampai bulan Mei 2023 gitu ya. Dan sini saya pakai prinsip 6+1. Maksudnya apa? Data omset 6 bulan berurutan, itu saya akan gunakan untuk memforecast data sebulan ke depannya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu akan saya pakai untuk memforecast Juli. Gitu ya. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini nih, jadi nanti si 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kan prediksi 10. Ya. Terus si ini, dan ini prediksi yang ini. Gitu. Jadi caranya gimana? Ya kita ubah aja bentuk datanya. Jadi kayak gitu. Jadi bulan 1 sampai 6 dijadikan kolom, dan si 7-nya jadi kolom satu lagi. Jadi bentuknya nanti kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Ini bulan Januari tadi nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan targetnya ini di Juli. Ini berarti ini Februari nih. Ini kalau sama kan? Oke deh. Ini sama sih. Mungkin pembulatan gitu ya. Ini nih. Ini berarti Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Jadi untuk datanya kayak gitu. Bentuknya matriks. Ya, udah dibuat jadi matriks gitu. Jadi benar-benar yang tadinya tuh cuma ini doang datanya nih. Ini, tapi kita putar-putar gitu. Kita putar. Kita ambil 1 sampai 6 aja, taruh di baris pertama gitu ya. Ini belakangnya pasti 8 kan? Ini 8 kan. Ini hasilnya begini. Terus ambil lagi yang ini nih. Dari 2 sampai ke 7. Taruh di sini. Baris kedua. Hasilnya yang ini gitu. Dan itu seterusnya sampai ke bawah selesai. Gitu ya. Sampai ke bawah selesai. Nah, Kalau yang paling bawah berarti di sini yang pertama berarti. nah, kalau yang terakhir itu cuma ini doang, cuma ini doang nih. Oh, satu doang. Ini doang. Ininya 6 ke belakang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang sini nih. Oh. 1, 2, 3, 4, sorry ini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini sampai sini. Udah stop sampai situ. Oh, pokoknya dari semua harus diisi full. Semua dari situ. Jangan ada yang blank gitu. Nah, selesai itu. Nah, ini saya bilang nih, saya pakai prinsip data augmentation gitu. Karena saya pikir datanya tuh nggak terlalu banyak kan. Data augmentation itu apa? Jadi dari data yang dikit itu saya bikin seolah-olah banyak. Nah, caranya gimana? Saya upsampling, tapi saya tambahin random noise. Jadi data-data yang ini nih, yang kayak gini nih, ini saya tambahin aja pakai angka random. Saya tambahin 3, tambahin 2, tambahin 1, kurang 1, kurang 2 gitu. Beneran diacakin aja. Gitu. Jadi kayak dikaburkan lah gitu. Tambahin random noise, nggak cuma yang ininya, tapi ini juga ditambahin gitu. Diacak juga gitu. Ditambah atau dikurang angka yang acak gitu ya. Tapi jangan gede-gede juga, jangan dikurang 5, kurang 7, itu kejauhan gitu ya. Ini aja nih antara min 3 sampai 3 lah ibaratnya gitu ya. Terus saya upsampling juga. Jadi nanti datanya tuh di atas 700 nanti. Berapa ratus lah gitu ya. Nah, ini menarik nih. Nanti selesai itu, nah bedanya lagi ya, di sini tanggal lahir saya udah nggak mempan gitu ya. Kalau untuk time series, kita nggak pakai ini, kita nggak pakai tanggal lahir. Kita pakai ini namanya nih, LSTM, Long Short Term Memory. Jadi cuma ada 2 layer doang sini nih. Long Short Term Memory. Input setnya sih sama ya, encall dia, encall-nya segini. Sama ending-nya cuma 1 dan itu linear gitu ya. Nah, mungkin yang kita bisa pilih yang ganti-ganti ini doang nih. Unitsnya diganti-ganti. Gitu. Pembeda cuma itu doang. Ininya sama nih, masih Mae ya. Min absolute error. Nah, tapi optimizer-nya di sini ganti nih, bukan Adam lagi sekarang. Nah, nanti kalau di run, hasil kayak gini nih. Makin banyak epoch, makin bagus ya. Makin kecil kan min absolute error-nya. Nah, di sini min absolute error-nya cuma 0,5 gitu ya. Nah, terus ini kalau udah di run gitu ya. Ini mungkin tahu kelihatan nggak ya? Nah, di sini tadi ya, karena tadi 61, makanya forecast saya cuma bisa muncul dari bulan ke-7 ya. Bulan ke-7. Bulan 1 kan nggak bisa saya forecast kan, karena saya punya aturan 61 gitu ya. Nah, bisa lihat nggak tuh, si garis-garis merahnya gitu ya. Saya rasa sih udah bagus ya. Kenapa? Tadi kan selisihnya cuma 0,5 ya, minimum error-nya. Dan ini kenapa saya bikin kayak gini, ini ada nilai forecast sama nilai hasil omset. Jadi si titik ini nih saya bikin bentuknya kayak gini. Terus saya hitung korelasinya. Korelasinya itu 0,78 gitu ya. Kenapa sih dihitung korelasinya? Nah itu biar ini, biar apa ya, biar paham bahwa kalau forecast saya tinggi, harusnya relasinya juga tinggi. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau saya bilang forecast saya tinggi, tapi relasinya rendah, artinya apa? Saya over forecast kan. Kalau relasi forecast saya kecil, realisasinya tinggi, bisa low sales. Gitu. Jadi sengaja saya bikin kayak gini. Jadi walaupun saya itu nggak akurat 100%, tapi setidaknya itu kalau saya bilang tinggi, dia pasti juga tinggi. Gitu. Gitu sih. Nah, setelah itu, ini yang menarik nih, bonus part-nya ya. Nah, saya bikin forecast-nya itu untuk tahun 2023. Tapi caranya kayak gini nih. Forecast Januari, itu dari input bulan 7 sampai 12 tahun 2022. Bulan Februari, itu dari input 8 sampai 12, ditambah forecast yang Januari yang ini nih. Maret, itu dari 9 sampai 12, plus forecast bulan Februari dan forecast Januari. Jadi saya menggunakan forecast sebelumnya gitu ya, buat meng-forecast lagi gitu. April juga itu tuh, April diambil dari bulan 10 sampai 12, plus forecast Januari, forecast Februari, forecast Maret. Dan mulai Mei, bulan Mei juga sama. Mei itu bulan 11, 12 dari data gitu ya, data tren gitu ya. Tapi Januari, Februari, Maret, April itu adalah dari forecast yang ini. Hasilnya gimana? Nah, hasilnya ya maksudnya sih nggak jelek-jelek amat ya. Secara polanya mirip gitu ya. Walaupun di sini ada yang tinggi banget gitu ya, nggak di sini. Tapi menurut saya sih masih oke sih. Dengan banyak yang berlatih, saya rasa akan oke ya. Gitu sih.
Jadi hasil forecast kita bisa dipakai buat forecast lagi gitu. Jadi forecast-nya tuh berurutan, berat gitu. Nah, konsep ini nanti yang dipakai di LLM itu kan memprediksi kata yang keluar setelah kata apa aja. Gitu sih. Hasilnya lumayan sih nomor 39 ya. Gitu. Jadi kita bisa tingkatin akurasi ya. Caranya hyperparameter atau tadi tuh data augmentasinya dibikin lebih bagus lagi gitu. Itu sih. Wes, sampai gitu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Kang tadi unit yang 300 itu apa ya? Oh, yang tiga sini. Heeh. Ini angka bebas sih, Mbak Pep. Kenapa Boleh. nggak lupa? Boleh dimacam-macamin. Mau tahun 86 juga nggak apa-apa. Terserah sih, Mbak Pep. Pokoknya itu bebas aja. Angka bebas sih. Dia akan mempengaruhi apanya? Hasil nanti. Hasil akan beda-beda. Tuh, tapi yang jelas yang harus satu tuh yang ini ujungnya satu gitu ya. Kan kita memprediksi cuma satu doang gitu ya. Gitu. Ini angkanya ini bebas nih, terserah nih. Mau diisi 300, isi 200, isi 286, nggak mesti apa? Tidak mesti bulat ya. Misalkan dirimu punya angka hoki gitu, misalkan 1, 2, 3 gitu, silahkan. Gitu. Jadi lucu ya, Oh. pakai angka hoki ya. Itu nggak menunjukkan apa gitu kan? Nggak menunjukkan apa-apa Mbak Pep. Dia akan menunjukkan berapa angka hoki yang paling hoki. Tapi dikasih filler nih, jadi kayak kumpulin hasilnya ada. Nah, itu bisa pakai itu. Kalau sambungin ke learning forum yang di awal-awal tuh, yang si apa spiral. Nah, itu kita bisa cari tuh angka yang paling optimal sehingga akurasinya paling tinggi. Tapi pasti running-nya akan ambil lama sih ya. Gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silahkan dicobain gitu ya. Barangkali nanti ketemu apa gitu. Ya, taruh dulu. Ini sih kemarin cobain buat forecast kan gitu ya. Tapi tidak berani untuk dijadikan basis forecast yang beneran gitu. Takutnya over apa gitu ya. Gitu sih. Buat seru-seruan aja. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sekian ya. Yang di Teams, thank you ya. Mbak Pep, Rocky, sama Claire ya. Terima kasih Kang. Terima kasih. Makasih, Mas. Thank you, Mas.